Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Netizen yang budiman dimanapun Anda berada, apa kabar Anda semua? Semoga ada dalam keadaan sehat walafiat, dalam lindungan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Salah satu cara kita mensyukuri kehidupan yang dikaruniakan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada diri kita, yaitu dengan cara mengubah mindset kita ataupun mengubah pola pikir kita terhadap segala sesuatu yang terjadi di kehidupan diri kita. Memang pada dasarnya kita sebagai manusia selalu menilai kehidupan ini dari sisi negatifnya, sebab memang itulah fitrat manusia pada dasarnya. Tetapi sebagai muslim yang terus berusaha mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, diri kita harus selalu berusaha mensyukuri apapun yang terjadi di kehidupan diri kita. Di sini saya dapat berikan sedikit contohnya, yaitu bagi para suami yang memiliki istri yang cerewet, misalnya, hendaknya para suami ini jangan menilai istrinya itu dari sisi cerewetnya saja, tetapi kita harus bijak bahwasanya cerewet yang dilakukan istri itu adalah bentuk perhatian istri terhadap para suaminya. Suaminya salah sedikit, ia ngomel. Suaminya memakai pakaian yang salah, ia cerewet, ia ngomel. Segala apapun yang dilakukan suami, itu selalu dikomentari oleh para istrinya. Dan itu merupakan bentuk perhatian dari istrinya. Dan kemudian sebaliknya, misalnya bagi para istri yang memiliki suami yang lebih senang santai di rumah, lebih senang minum kopi di rumah, hal ini pun jangan dinilai dari hanya sisi kemalasannya saja, tetapi harus juga bijaksana menilai bahwasanya itu artinya para suami lebih bahagia, lebih nyaman tinggal di rumah, lebih nyaman bersama istrinya, minum kopi dan santai-santai di rumah. Contoh lainnya misalnya, ketika kita memiliki orang tua yang selalu menegur kesalahan kita, yang selalu menegur segala tingkah laku kita, ini pun kita jangan menilai dari tegurannya saja, tetapi itu adalah bentuk perhatian orang tua terhadap diri kita. Orang tua menginginkan hal yang terbaik pada diri kita. Dan kemudian misalnya, kita memiliki anak yang super aktif, bandel, nakal. Itu pun kita harus mensyukuri, mengucapkan alhamdulillah bahwasanya Allah Ta'ala masih memberikan amanah kepada diri kita, menitipkan amanah kepada kita, yaitu berupa anak yang harus kita jaga, kita rawat, dan kita berikan tarbiyat yang terbaik. Kemudian misalnya kita capek pulang kerja, lelah pulang kerja, itu pun kita harus mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya Allah Ta'ala masih memberikan karunia kesehatan kepada kita sehingga kita masih dapat mampu bekerja keras. Kemudian bagi para ibu misalnya, terkadang cucian piring gelas kotor menumpuk di rumah. Ini pun sebenarnya jangan dijadikan sebagai alasan untuk mengeluh. Cucian piring kotor yang menumpuk itu artinya menandakan bahwasannya di rumah tersebut masih diberikan rezeki untuk makan. Kemudian misalnya bagi para karyawan yang terkadang mendapatkan pekerjaan tambahan dari pimpinannya, ini pun harus disyukuri, harus mengucapkan alhamdulillah bahwasannya ia masih dapat bekerja keras, bahwasannya pimpinan masih memberikan kepercayaan kepada karyawan tersebut. Kemudian kita di jalanan misalnya ya, kita sering pusing karena mendengar bisingnya suara klakson dari berbagai kendaraan. Dan ini pun kalau kita mau mengeluh, bisa saja kita mengeluh. Tetapi apabila kita mau mensyukurinya, kita ambil dari sisi positifnya, kita pun dapat bersyukur, mengucapkan alhamdulillah bahwasanya Allah Ta'ala masih memberikan karunia pendengaran kepada kita. Jadi dapat saya katakan di sini bahwasannya segala hal yang terjadi dalam kehidupan kita itu memiliki dua sisi.
yaitu sisi yang menyenangkan hati kita, sisi yang membuat nyaman hati kita, dan juga sebaliknya, sisi ataupun hal yang membuat tidak nyaman pada diri kita ataupun pada hati kita. Dari sisi hal yang tidak menyenangkan pun, itu dapat menjadikan ladang pahala bagi diri kita apabila kita mau mengambil sisi positifnya, kita mau mensyukurinya, kita mau mengambil hikmahnya. Bahagia ataupun merana, itu tergantung diri kita bagaimana menilai kehidupan ini. Marilah kita terus bersyukur atas segala karunia, atas segala limpahan karunia yang Allah Ta'ala berikan kepada diri kita. Demikianlah beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Dan jika Anda menyukai video seperti ini dan jika dirasa channel ini bermanfaat, kami sangat mengharapkan dukungan Anda semua dengan memberikan like dan juga subscribe. Dan juga silahkan share ke semua media sosial yang Anda miliki. Jika ada saran, masukan ataupun pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Saya Ahmad Rudin Deng Patapa, mohon pamit undur diri. Love for all, hatred for none. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.